Menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Atin Jakarta menyelenggarakan pameran bertajuk Rindu Rasul. Dalam pameran ini sejumlah artefak peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat dipamerkan. Pameran ini diselenggarakan sebagai sarana mengenalkan dan mengedukasi masyarakat akan sejarah besar perjuangan Rasulullah dan sahabat. Sejumlah benda yang dipamerkan merupakan benda yang pernah digunakan atau dipakai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artefak yang ada di Masjid Atin ini berasal dari Malaysia. Nah, di Malaysia itu kebetulan ada salah satu museum, namanya itu Museum Gewemar. Yang mendirikannya itu salah satu profesor Dr. Abdul Manan bin Embong. Beliau salah satu arkeolog kebetulan, yang dimana beliau ini bekerja sama juga dengan Sultan Hasan Bolkiah dalam mencari kurang lebih ada ratusan artefak yang beliau cari di seluruh dunia ini, seperti itu. Dengan membayar Rp65.000, Anda bisa melihat sejumlah artefak peninggalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Event ini dibuka dari 20 Maret hingga 14 April 2023 pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dari Jakarta, Rehana Meziah, Dudi Andriansyah, TV One mengabarkan. Sosok Baginda Rasul begitu ingin kita kenal, begitu menjadi idola untuk kita semua. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Apalagi ditambah dengan pameran Rindu Rasul. Bagaimana, Ustaz Zari? Ada satu ungkapan menarik dari Maha Guru dalam Tariqah Asyadziliyah, Sayyid Mursi. Beliau bilang, Syekh Mursi, beliau bilang, "Lau goba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau saya lupa sedetik terhadap Nabi, menurut saya bukan orang Muslim. Standar beliau begitu tuh. Beliau seorang sufi besar. Saja ya? Sedetik saja melupakan Nabi, saya bukan orang Muslim. Saya kira museum, kita belum, level kita tidak seperti Syekh Mursi. Tapi paling tidak museum ini merecall ulang ingatan kita terhadap bagaimana luhurnya Nabi, sejarah perjuangan Nabi, ada pedang, ada rambut Nabi, agar kita ingat. Jadi mengunjungi museum yang seperti ini saya kira baik sekali untuk menambah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Hanya yang penting dicatat, mengunjungi museum semacam ini bukan hanya sekedar kita kemudian, oh ini pedangnya Nabi, oh ini peninggalannya Nabi. Ingat, peninggalan terbesarnya Nabi adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita aktualisasikan dalam diri kita masing-masing, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bagaimana Kiai agar kita bisa selalu dekat dengan sosok Rasul, uswah langsung? Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaddir. Jadi museum itu untuk membangkitkan ingatan kita. Bukan bendanya yang kita lihat, tapi feel daripada apa yang melekat di benda itu sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul tidak diragukan lagi. Manusia yang memiliki fisik yang paling sempurna dengan perilaku akhlak yang paling amat sempurna. Itulah yang harus kita contoh. Sampai dikatakan kalau kau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi. Ikuti aku. Iya. Bagaimana sekarang kita membangun untuk bisa mengikuti langkahnya Rasul dalam kehidupan? Nggak usah semuanya deh. 10% aja kita bisa ambil. Bagaimana cara Nabi berbagi? Ada orang susah ketika itu datang. Nabi juga dalam keadaan susah. Sesusahnya Rasul masih mau berbagi kepada orang susah. Kalau kita sudah ada malah bikin susah orang susah. Ya oke, Ustaz. Baik, Mas Ibram. Kebetulan saya itu anggota tim pakar beberapa museum Islam di dunia, begitu. Jadi dari museum ini paling tidak ada dua hal. Pertama, untuk membuktikan Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Bahwa Nabi itu hidup. Rambut Nabi itu setiap bulan Rabiul Awal itu dipotong. Kenapa? Karena itu tiap waktu itu tumbuh terus. Panjang terus. Ya, sehingga perlu dipotong, perlu dicukur. Padahal orangnya sudah wafat, tapi rambutnya hidup. Kita masih hidup tapi rambutnya wafat. Ada apa? Nah ini bertanya, ada apa di baik itu? Itu untuk membuktikan 154 bahwa sesuatu yang dari Nabi, ya rambutnya itu tiap tahun dicukur, dipotong. Yang kedua,
Nabi ini luar biasa. Karen Armstrong itu dalam bukunya The Prophet of Muhammad. Kata beliau dalam kesimpulannya, itu kalau Muhammad masih ada sekarang, itu masalah polemik global dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan oleh seorang Muhammad sambil beliau minum kopi. Saking ringannya. Itu luar biasa. Baik, terima kasih kalau gitu Ustadz, saya terharu sekali mendengarnya, saya hangat sekali hati kita yang mendengarnya. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita dapatkan, menjadikan kita orang lebih baik dengan mengikuti ajaran-ajaran dari baginda Rasul, ya, yang membuat kita akhirnya bisa mendapatkan akhlak yang lebih mulia lagi. Terima kasih Ustadz Abdul Muthalib, Ustadz Azhari Nasution, Kiai Semanus Syafi'i. Insya Allah kita besok bertemu lagi di program Indahnya Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diberikan kebaikan, kesehatan, dan juga kekuatan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.